sahabatku, dimanapun kita berada, kita juga akan merenungkan lagi firman Tuhan pada jam saat ini. Namun mari kita awali dengan doa. Kita berdoa. Bapa di surga, sebelum kami beristirahat pada malam ini, kami mau merenungkan firman. Bersabdalah, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami persembahkan doa ini. Amin. Baik, pelajaran kita pada renungan malam saat ini tanggal 21 Desember hari Rabu berjudul penghakiman eksekutif. Sekali lagi, penghakiman eksekutif. Nah, cinta tanpa keadilan akan berubah menjadi kekacauan dan pelanggaran hukum, dan keadilan tanpa cinta akan menjadi penindasan dan penaklukan. Proses penghakiman Tuhan adalah perpaduan sempurna antara keadilan dan juga belas kasihan. Yang keduanya berasal dari kasih Allah yang tidak bersyarat. Penghakiman eksekutif adalah intervensi hukuman terakhir dan tidak dapat diubah dari Allah dalam sejarah manusia. Penghakiman hukuman terbatas terjadi, misalnya dalam pengusiran iblis dan malaikat pemberontak dari surga, kemudian juga pengusiran Adam dan Hawa dari Taman Eden dalam Kejadian 3. Ada juga peristiwa air bah, ada juga kehancuran Sodom dan Gomora, ada juga kematian anak sulung Mesir, dan juga ada kematian Ananias dan Safira dalam Kisah 5 ayat 1-11. Jadi, tidak mengherankan bahwa akan ada penghakiman eksekutif orang jahat pada akhir sejarah manusia. Sekali lagi, akan ada penghakiman eksekutif orang jahat pada akhir sejarah manusia. Ada satu kutipan berkata seperti ini, kebaikan dan panjang sabar Tuhan, kesabaran dan kemurahannya yang diberikan kepada umatnya tidak akan menghalangi Tuhan untuk menghukum orang berdosa yang menolak untuk menuruti persyaratannya. Bukanlah urusan manusia, penjahat yang melanggar hukum Allah yang kudus, yang diampuni hanya melalui pengorbanan besar yang Dia buat dalam memberikan anaknya untuk mati bagi yang bersalah, karena hukumnya tidak berubah untuk mendikte Allah. Itu dalam buku manuskrip Releases jilid 12 halaman 208. Kemudian, semua yang dapat dilakukan Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia dari kebinasaan selamanya telah Tuhan lakukan. Bahkan dengan biaya yang mahal bagi dirinya sendiri, mati di kayu salib. Mereka yang tersesat akhirnya membuat pilihan yang membawa mereka ke akhir yang tidak menguntungkan ini. Kasih Allah dan hanya kasih Allah saja yang menuntut juga akan keadilan. Itulah sebabnya mari kita hargai salib di mana Yesus Kristus telah mati untuk menjadi korban menyelamatkan setiap orang berdosa. Dan kita akan hargai itu dengan mengasihinya, dengan menuruti akan kehendak-kehendaknya. Tuhan memberkati kita, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih lagi, firman-Mu boleh menguatkan iman kami, dan biar kiranya sebelum kami istirahat malam ini, kami datang menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Diberkatilah kami semua, ampunkan kami dari setiap salah dan dosa, berkat melimpah menjadi bagian kami, dan istirahat yang tenang dan nyaman menjadi bagian semua umat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih, sampai jumpa besok pagi untuk renungan pagi bersama.